Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Sobat AP dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Muhtar Romi, dosen pada D3 Kebudayaan Negara STA. Pada pertemuan ke-11 ini, kita akan membahas mengenai akuntansi kewajiban. Referensi dalam membahas akuntansi kewajiban pertama adalah PSAP 09 tentang akuntansi kewajiban, Pultek 22 tahun 2015 tentang akuntansi utang berbasis aktual, PMK 225 tahun 2019 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat, PMK 212 tahun 2019 tentang jurnal akuntansi pemerintah pusat, dan PMK 160 tahun 2017 tentang sistem akuntansi utang pemerintah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak yang terjadi di masa lalu. Misalkan akibat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, atau tanggung jawab sebagai penjamin dalam suatu proyek pemerintah. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Ini adalah data kewajiban dalam LKPP. Total kewajiban per 31 Desember tahun 2019 adalah sebesar 5.340 miliar. Terdiri dari kewajiban jangka pendek 704 triliun dan kewajiban jangka panjang 4.635 triliun. Kemudian ini adalah rincian dari kewajiban jangka pendek. Ada utang perhitungan via ketiga, kemudian ada utang kepada pihak ketiga, ada utang bunga, utang subsidi, utang transfer, kemudian bagian lancar dari utang jangka panjang, dan utang SPM jangka pendek. Kemudian ada juga utang kelebihan pembayaran pendapatan, ada juga pendapatan diterima di muka, kemudian pendapatan yang ditangguhkan, serta utang jangka pendek lainnya. Kemudian kewajiban jangka panjang ada utang jangka panjang dalam negeri dan utang jangka panjang luar negeri. Utang jangka panjang dalam negeri terdiri dari utang jangka panjang pinjaman dalam negeri, kemudian utang jangka panjang SPN dalam negeri, pembiayaan SPN ditangguhkan, kemudian utang kepada dana pensiun dan THT, utang jangka panjang dalam negeri lainnya, dan utang jangka panjang subsidi. Kemudian utang jangka panjang luar negeri ini terdiri dari utang jangka panjang pinjaman luar negeri dan utang jangka panjang luar negeri lainnya. Definisi kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka pendek ini dapat muncul karena beberapa sebab. 1. Penggunaan sumber pembiayaan berupa pinjaman yang bersifat jangka pendek dari masyarakat dan lembaga keuangan. Kemudian berikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Kemudian kewajiban kepada masyarakat luas dalam tempo kurang dari 1 tahun, yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Kemudian kewajiban kepada entitas lainnya sebagai konsekuensi alokasi atau realokasi pendapatan atau anggaran. Ini contohnya transfer ke daerah. Kemudian kewajiban kepada lembaga internasional karena menjadi anggota yang harus memberikan iuran secara rutin dalam tempo kurang dari 1 tahun. Kemudian kewajiban kepada wajib bayar PNBP yang timbul karena pemerintah telah menerima uang dari wajib bayar, namun pemerintah belum dapat menyelenggarakan jasa atau pelayanan kepada wajib bayar sampai dengan tanggal pelaporan. Ini adalah jenis-jenis kewajiban jangka pendek
ada utang transfer, utang bunga, utang kepada pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga, bagian lancar utang jangka panjang, utang jangka pendek lainnya, surat berbela negara, kewajiban diestimasi, kewajiban kontingensi, serta kewajiban masa lalu program THT. Pengakuan kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kemudian, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan atau pada saat kewajiban timbul. Pengukuran kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban jangka pendek dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada akhir periode pelaporan. Penyajian atau pengungkapan kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek disajikan di neraca. Utang dalam mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Kemudian kewajiban diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Selisih pendaftaran pos utang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan atau beban kerugian selisih kurs yang belum terrealisasi. Kemudian perlakuan khusus pertama adalah utang transfer ke daerah. Ini adalah kewajiban yang timbul akibat beban transfer ke pemerintah daerah yang menjadi kewajiban pemerintah pusat yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disalurkan. Syarat pengakuan adalah pada saat terdapat pernyataan kewajiban utang dengan mengidentifikasi nilai nominal pasti kewajiban transfer ke masing-masing pemerintah daerah penerima. Kemudian penyajiannya utang transfer diestimasi dalam hal nominal utang transfer untuk masing-masing Pemda tidak dapat dipastikan dan belum ditetapkan dalam BMK mengenai kurang bayar atau salur dana transfer. Yang kedua ada utang bunga, adalah kewajiban yang timbul akibat perhitungan akuntansi kewajiban atas bunga berjalan yang belum jatuh tempo pembayaran pada tanggal neraca semesteran dan tahunan, dan transaksi bunga diterima di muka dari investor atas praktek penerbitan SPN. Utang bunga disajikan pada tanggal pelaporan oleh BUN. Perlakuan khusus yang ketiga adalah utang kepada pihak ketiga. Utang kepada pihak ketiga adalah kewajiban pemerintah terhadap pihak lain atau pihak ketiga karena penyediaan barang dan atau jasa, ataupun karena adanya putusan pengadilan yang mewajibkan pemerintah untuk membayar sejumlah uang atau kompensasi kepada pihak lain, dan kewajiban pemerintah kepada badan usaha yang mendapat penugasan sebagai operator untuk menyalurkan dan menyediakan kebutuhan energi. Pengakuannya pada saat pemerintah telah menerima hak atas barang atau jasa, kemudian sebagian atau seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan, kemudian pemerintah menyatakan secara tertulis kesanggupan untuk mengganti kekurangan penerimaan yang dialami oleh badan usaha. Pengukuran utang kepada pihak ketiga ini sebesar nilai nominal atas kewajiban entitas pemerintah terhadap barang atau jasa, kemudian nilai nominal yang ditanggung oleh pemerintah dan telah dialokasikan pada tahun anggaran berjalan. Kemudian yang keempat adalah utang perhitungan pihak ketiga atau disingkat PFK. Utang perhitungan pihak ketiga adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan karena pemerintah sebagai pemotong pendapatan atau penerima iuran jaminan kesehatan, dana pensiun, tabungan hari tua,
beras bulog, dan iuran lain yang akan diserahkan ke lembaga sesuai dengan undang-undang. Pengakuan utang PFK dilakukan pada saat pemotongan oleh BUN atau diterima oleh BUN untuk PFK yang disetorkan oleh DUD. Kemudian, pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan atau potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain dicatat pada periode laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Pengukuran utang PFK adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong, tetapi oleh BUN belum disetorkan kepada pihak yang berkepentingan. Yang kelima, bagian lancar utang jangka panjang. Bagian lancar utang jangka panjang adalah bagian dari utang jangka panjang, baik pinjaman dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Pengakuan bagian lancar utang jangka panjang adalah pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali. Kemudian pengukuran bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan sebesar payable on demand atau saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya, dan bagian lancar SPN sebesar nilai tercatat, yaitu nilai nominal atau par ditambah premium atau dikurangi dengan diskon yang belum diamortisasi. Kemudian selanjutnya adalah utang jangka pendek lainnya. Ini meliputi satu, pendapatan diterima di muka, yang kedua utang biaya, dan yang ketiga kewajiban kepada pihak lain. Pendapatan diterima di muka adalah kewajiban pemerintah yang timbul karena pemerintah telah menerima barang, jasa, atau uang, namun pemerintah belum menyerahkan barang atau jasa kepada pihak ketiga. Ini diakui pada saat terdapat atau timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima oleh pemerintah dari pihak ketiga, tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa dari pemerintah. Kemudian sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan akhir periode pelaporan, seluruh atau sebagian barang jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Kemudian utang biaya. Utang biaya adalah utang pemerintah yang timbul karena entitas secara rutin mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan setelah diterimanya barang atau jasa tersebut. Ini diakui pada saat diterimanya surat tagihan atau invoice dari pihak ketiga atas barang atau jasa yang telah diterima oleh entitas atau sejumlah tagihan bulan terakhir sebelum berakhirnya tahun anggaran. Utang biaya ini dicatat sebesar biaya yang belum dibayar oleh pemerintah sampai dengan akhir periode pelaporan. Kemudian yang ketiga, kewajiban pada pihak lain adalah saldo dana yang berasal dari SPMLS kepada bendahara pengeluaran yang belum seluruhnya diserahkan kepada pihak yang berhak pada akhir tahun. Kewajiban kepada pihak lain ini diakui apabila pada akhir tahun masih terdapat dana yang berasal dari SPMLS kepada bendahara pengeluaran yang belum diserahkan kepada pihak yang berhak. Kewajiban kepada pihak lain ini dicatat sebesar dana yang belum diserahkan kepada yang berhak. Kemudian surat berbendaharaan negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun falas yang dijamin pembayaran bunganya dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Pengakuan pada saat terjadi transaksi penjualan. Kemudian pengukurannya sebesar nilai tercatat, yaitu nilai nominal dikurangi dengan diskon yang belum diamortisasi yang disajikan pada akun terpisah.
Kemudian kewajiban diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti karena proses bisnis dalam transaksi tersebut belum selesai. Namun, di satu sisi, entitas harus melaporkan kewajiban tersebut dalam neraca, mengingat kewajiban tersebut pasti akan dibayarkan. Pengakuannya pada saat derajat kepastian atas kewajiban tersebut sangat besar, sehingga berdasarkan asas konservatisme harus dilaporkan. Kewajiban diestimasi disajikan apabila nilainya dapat diestimasikan secara handal. Selanjutnya adalah kewajiban kontingensi. Kewajiban kontingensi adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas. Ini pengakuannya diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar atau probable. Kemudian tidak diakui jika tidak terdapat kemungkinan besar atau not probable dan tidak dapat diukur secara handal. Kemudian pengukurannya tidak dapat diukur secara tepat, diperlukan pertimbangan proporsional oleh pihak yang berkompeten. Kewajiban kontingensi tidak disajikan di neraca, hanya diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Kemudian kewajiban masa lalu program THT atau UPSL. Kewajiban masa lalu untuk program THT yang belum terpenuhi karena perubahan formula manfaat, kenaikan tabel gaji pokok, penambahan peserta baru yang tanggal penempatan beda dengan tanggal pengangkatan. Pengakuan pada saat ditetapkan besaran dana UPSL oleh Kementerian Keuangan, kemudian diukur sebesar nilai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. UPSL disajikan sebagai kewajiban lancar pada neraca. Nah, ini adalah penjelasan atau pengungkapan di catatan atas laporan keuangan atas kewajiban jangka pendek pemerintah. Kemudian ini jurnalnya. Untuk jurnal kepada pihak ketiga dicatat di jurnal aktual, persediaan, atau aset tetap, atau beban pada utang kepada pihak ketiga. Kemudian untuk unta bunga, jurnalnya adalah beban pembayaran bunga utang atau SPN pada utang bunga. Kemudian utang perhitungan pihak ketiga, ini jurnal pada saat pembayaran gaji, beban pegawai pada ditagihkan ke entitas lain, kemudian diterima dari entitas lain pada utang PFK. Kemudian bagian lancar utang jangka panjang, ini jurnal reklas dengan mendebit utang jangka panjang dan mengkredit bagian lancar utang jangka panjang. Kemudian pendapatan diterima di muka. Pada saat diterima penerimaan, dicatat di jurnal kasnya, diterima dari atas lain pada pendapatan LRA, dicatat di jurnal aktualnya, diterima dari atas lain pada pendapatan LO. Kemudian pada akhir tahun, untuk pengakuan pendapatan diterima di mukanya, kita debit pendapatan dengan mengkredit pendapatan diterima di muka. Kemudian ini pendekatan kewajiban. Kalau tadi pendekatan pendapatan yang dipakai oleh akuntansi pemerintah. Ini pendekatan kewajiban yang sebenarnya tidak dipakai di akuntansi pemerintah, tapi sebagai pengetahuan tidak ada salahnya. Jadi pada saat diterima pendapatan diakui diterima dengan atas lain pada pendapatan diterima di muka, sehingga nanti ketika disesuaikan pendapatan diterima di mukanya, kita debit pendapatan diterima di mukanya pada pendapatan LO. Kemudian kita lanjutkan ke kewajiban jangka panjang. Definisi kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan
setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka panjang ini dapat muncul karena penggunaan sumber pembiayaan berupa pinjaman yang bersifat jangka panjang, baik yang berasal dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, maupun lembaga internasional. Dan kewajiban dengan pemberi jasa yang penyelesaiannya melalui cicilan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Ini jenis-jenis kewajiban jangka panjang, ada pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, utang obligasi atau SUN, utang SPSN, utang pembelian cicilan, utang kemitraan, utang jangka panjang lainnya, kewajiban yang timbul berdasarkan tuntutan hukum, kewajiban pemerintah terkait pensiun, serta kewajiban atas kebijakan pemerintah. Pengakuan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan. Dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur secara handal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan dan atau pada saat kewajiban timbul. Pengukuran kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban jangka panjang dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan. Penyajian atau pengungkapan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang disajikan di neraca. Kemudian untuk utang dalam mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal pelaporan. Kemudian pengungkapan dalam catatan laporan keuangannya ini meliputi jumlah saldo kewajiban jangka panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman, jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas, utang pemerintah dan jatuh temponya, serta syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran utang jangka panjang. Selisih penjabaran pos utang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan atau beban kerugian selisih kurs yang belum terrealisasi. Perlakuan khusus terkait dengan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang yang berasal dari penerimaan pembiayaan pinjaman oleh BUN. Pertama adalah utang jangka panjang sumber pinjaman. Utang jangka panjang yang bersumber dari pinjaman ini diakui pada saat tanggal valuta, sebagaimana tercantum pada Notice of Disbursement atau yang dipersamakan. Kemudian diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan yang tercantum dalam NOD, serta disajikan di neraca dalam pos kewajiban jangka panjang. Kemudian yang kedua, utang jangka panjang dari penerbitan SPN jangka panjang. Utang jangka panjang dari penerbitan SPN jangka panjang diakui pada saat tanggal settlement yang tercantum dalam dokumen settlement. Diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan hasil ketetapan penerbitan SPM, serta disajikan di neraca dalam pos kewajiban jangka panjang. Kemudian utang dalam negeri adalah pinjaman yang berasal dari dalam negeri dan diharapkan akan dibayarkan lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Pengakuan pada saat diterima di rekening KUN dan atau pada saat kewajiban timbul. Pengakuan berdasarkan tanggal penarikan yang terdapat dalam dokumen NOD atau dokumen yang dipersamakan yang diterima dari pemberi pinjaman.
Untuk pengukuran, jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri sektor perbankan adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman. Kemudian utang obligasi atau SUL. Definisinya adalah surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan dengan imbalan bunga tetap atau dengan imbalan bunga secara variabel. Pengakuan pada saat kewajiban timbul, yaitu pada saat terjadinya transaksi penjualan. Kemudian pengukurannya sebesar nilai tercatat, yaitu nilai nominal atau par, ditambah premium atau dikurangi dengan diskon yang belum diamortisasi yang disajikan pada akun terpisah. Kemudian yang keempat, utang SBSN. Definisinya adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Pengakuan pada saat kewajiban timbul, yaitu pada saat terjadinya transaksi penjualan. Kemudian untuk pengukurannya sebesar nilai tercatat, yaitu nilai nominal atau par, ditambah premium atau dikurangi dan diskon yang belum diamortisasi yang disajikan pada akun terpisah. Kemudian yang kelima adalah utang pembelian cicilan. Utang pembelian cicilan adalah kewajiban yang timbul karena perolehan barang atau jasa pemerintah yang dilakukan dengan membayar secara angsuran. Pengakuannya ketika barang yang dibeli telah diserahkan kepada pembeli dan perjanjian utang telah mengikat kepada para pihak secara legal, yaitu ketika perjanjian utang ditandatangani oleh pihak penjual yang sekaligus bertindak selaku kreditur dan pembeli yang juga menjadi debitur. Pengukuran utang pembelian cicilan, baik yang bunganya dinyatakan secara eksplisit maupun bunganya disamarkan dalam bentuk cicilan anuitas, dicatat sebesar nilai nominal. Kemudian yang keenam adalah utang kemitraan. Utang kemitraan adalah utang yang timbul dari perjanjian kemitraan antara pemerintah dengan mitra, badan usaha, pihak ketiga, atau investor pada pola kerjasama pemanfaatan, bangun serah kelola, dan pola perjanjian konsesi jasa sehubungan dengan pengakuan aset kemitraan yang bersumber dananya berasal dari mitra. Pengakuan untuk PSK pada saat pengakuan aset kemitraan sesuai dengan BAST operasi kerjasama pemanfaatan. Sedangkan untuk perjanjian konsesi jasa, saat pengakuan aset konsesi jasa sesuai dengan dokumen laporan konstruksi BAST dan disesuaikan apabila ada nilai imbalan yang dialihkan, misal kas dari pemerintah kepada mitra atau mitra kepada pemerintah. Kemudian untuk pengukurannya, untuk PSK diukur sebesar nilai wajar konstruksi sesuai dengan BAST dan disesuaikan nilainya sehubungan pembayaran periodik oleh pemerintah kepada mitra, serta untuk perjanjian konsesi jasa sebesar nilai wajar yaitu nilai konstruksi aset konsesi jasa atau peningkatan kapitalisasi aset pada BUMN yang sudah ada sesuai dengan dokumen laporan konstruksi BAST dan disesuaikan apabila ada nilai imbalan yang dialihkan, misal kas dari pemerintah kepada mitra atau mitra kepada pemerintah. Kemudian untuk penyajian dan pengungkapan, PSK disajikan di neraca sebagai utang kemitraan di pos utang jangka panjang lainnya dan diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Kemudian untuk perjanjian konsesi jasa dengan skema pembayaran kepada mitra diungkapkan bagian dari dan akumulasi pembayaran periodik oleh pemerintah kepada mitra yang mengurangi nilai melakukan kewajiban pembayaran, serta skema pemberian hak usaha penyelenggaraan kepada mitra diungkapkan estimasi perhitungan garis lurus amortisasi sepanjang masa konsesi jasa terhadap nilai pendapatan tangguhan
atas pengakuan aset konsesi jasa yang berasal dari mitra. Kemudian utang jangka panjang lainnya. Termasuk bentuk utang jangka panjang lainnya adalah kewajiban pemerintah kepada badan usaha yang mendapat penugasan sebagai operator untuk menyalurkan dan menyediakan kebutuhan energi. Misalkan Pertamina terkait dengan penyaluran bahan bakar minyak. Kemudian pengakuan kewajiban pemerintah kepada badan usaha yang mendapat penugasan sebagai operator untuk menyalurkan dan menyediakan energi diakui pada saat pemerintah menyatakan kesanggupan secara tertulis untuk mengganti kekurangan penerimaan yang dialami oleh badan usaha. Kemudian pengukuran kewajiban pemerintah kepada badan usaha yang mendapat penugasan sebagai operator untuk menyalurkan dan menyediakan energi dicatat sebesar nilai nominal yang ditanggung oleh pemerintah dan akan dibayarkan lebih dari 12 bulan serta belum dialokasikan pada tahun anggaran berjalan. Kemudian kewajiban yang timbul berdasarkan tuntutan hukum. Pertama, untuk putusan pengadilan tetap atau inkrah. Kemudian dilakukan teguran dari PM setempat dan tidak mungkin lagi upaya hukum lanjutan atau luar biasa dan telah dianggarkan dalam DIPA, maka disajikan sebagai utang kepada pihak ketiga dalam neraca LKKL. Kemudian jika berupa putusan pengadilan tetap, kemudian dilakukan teguran dari PN setempat, dan tidak mungkin lagi upaya hukum lanjutan atau luar biasa, tetapi belum dianggarkan dalam DIPA, maka diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan pada LKKL secara agregat sebesar nilai total nilai tuntutan ganti rugi. Kemudian jika belum memiliki putusan pengadilan yang inkrah serta masih mungkin dilakukan upaya hukum lanjutan atau luar biasa, maka tidak dilakukan pencatatan pada neraca maupun pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan. Kemudian kewajiban pemerintah terkait pensiun. Kondisi existing ini kewajiban karena adanya perikatan. Kemudian program manfaat pasti serta pelakuan akuntansi kewajiban jangka pendek. Dalam perkembangannya, pemerintah dapat mengubah manfaat pensiun. Kemudian ada RPP mengenai jaminan hari tua PNS yang masih dalam proses penyusunan. Kemudian paragraf 30 kerangka konseptual akuntansi pemerintah, dan masih belum ada PSAP imbalan pasca kerja, serta hasil survei OECD dari 28 negara, 11 menyajikan, 4 mengungkapkan, dan sisanya tidak melaporkan. Nah, ini diakui sebagai kewajiban jangka panjang, diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan, kemudian memuat jumlah pegawai aktif, jumlah penerima pensiun, dan skema pemberian manfaat. Sebelum PP terkait jaminan pensiun dan SAP imbalan pasca kerja ditetapkan. Kemudian kewajiban jangka pendek diakui apabila terdapat hak penerima pensiun yang belum dibayarkan pemerintah sampai dengan akhir periode pelaporan, serta diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian yang ke-10 adalah kewajiban atas kebijakan pemerintah. Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah yang berdampak pada timbulnya potensi beban yang wajib ditunaikan, maka untuk terus menjamin akuntabilitas dan transparansi keuangan negara perlu diungkapkan secara memadai pada catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan dilakukan dengan menjelaskan alasan pengambilan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Ini contoh pengungkapan di catatan atas laporan keuangan atas kewajiban jangka panjang pemerintah. Kemudian ini contoh jurnalnya.
Untuk utang jangka panjang pinjaman dicatat di jurnal kas pada saat diterima dengan atas lain pada penerimaan pembiayaan. Kemudian di jurnal acuannya diterima dengan lain pada utang jangka panjang dalam atau luar negeri. Kemudian untuk utang dari SPN diterima dengan atas lain pada penerimaan dari penjualan SPN, dan di jurnal acuannya diterima dari atas lain pada utang SPN jangka pendek dan utang SPN jangka panjang. Kemudian untuk pelunasan utang jangka pendek atau jangka panjang, ini di jurnal acuannya utang jangka pendek pada pengeluaran pembiayaan. Kemudian untuk jurnal kasnya, pengeluaran pembiayaan pada ditagihkan ke entitas lain, dan pengeluaran pembiayaan dalam atau luar negeri yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain. Baik, demikian tadi penjelasan singkat mengenai akuntansi kewajiban. Yang saya sampaikan tadi hanya berupa pengantar untuk diskusi kita di kelas pada saat pertemuan via Zoom. Selamat belajar, sampai ketemu di ruang Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.